Ya. Dok, apakah mental illness bersifat genetis? Ini apakah ada penelitiannya, Dok? Ya, ada beberapa mental illness yang genetik. Ya, Anda bisa mengatakan demikian. Tetapi tidak semua mental illness itu genetik. Saya berani bilang begitu. Nah, kadang-kadang yang diturunkan itu bisa juga perilakunya. Ya, jadi seorang anak yang dibesarkan oleh ibu yang paranoid misalnya, maka akan terbiasa anak ini menghadapi situasi-situasi paranoid yang mestinya anak ini tidak boleh terpapar. Ya, tetapi sebaliknya kalau misalnya jadi tapi sebaliknya misalnya kalau Anda melihat bahwa di keluarganya ada yang schizofren, nah ada beberapa schizofren yang memang bisa menurun. Gitu loh ya. Itu memang agak spesifik. Saya tidak mau bicara terlalu jauh karena ini adalah ranahnya ahli jiwa ya, psikiatri ya. Jadi saya nggak mau nanti dikira kamu itu ranahnya orang ditabrak-tabrak, enggak mau. Tetapi saya sebagai orang yang memang memahami juga, saya berani mengatakan ya, ada yang terkait genetik, ada yang tidak. Ya, baik. Tapi tetap perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok ya? Oh ya, tentu saja. Ya, pemeriksaan psikiatri itu nggak gampang loh. Ya. Dokter, kan ini sudah cukup banyak pertanyaan, Dok. Tapi mungkin sebelum saya masuk sesi tanya jawab, ini kan tadi kita membahas berbagai hal yang mungkin terjadi dari faktor-faktor eksternal yang kemungkinan berdampak jika kita terjadi kesehatan mental yang terganggu ya, Dok ya. Nah, tapi kan Dok, ini kan kesehatan mental, efeknya atau ini reaksinya ini tidak melulu terkait bagaimana seseorang yang kemudian mengonsumsi alkohol, makan berlebih, dan juga merokok. Ini juga ada faktor-faktor internal yang mungkin datang dari si pribadinya, Dok ya. Misalnya gangguan tidur atau malah tidak bisa makan. Ini seperti apa, Dok, biasanya dampak-dampaknya? Iya, bagus banget pertanyaan Mas Alvin. Jadi ini adalah suatu hal yang saling tarik-menarik ya. Ada orang punya masalah, lalu kemudian larinya ke ngerokok, alkohol, dan makan ngaco. Tetapi sebaliknya, ada orang yang sebetulnya tadinya nggak punya masalah, tapi karena dia ikut-ikutan, ya ngerokok, alkohol, makan ngaco, akhirnya lalu kemudian dia berimbas pada masalah depresi. So tolong diingat, jadi penyebabnya itu bisa TikTok. Ya, jadi awalnya barangkali Anda baik-baik aja, cuma ikut-ikutan, norak, cuma ikut-ikutan. Nah, orang-orang yang ikut-ikutan yang tadinya merasa baik-baik saja, lalu kemudian gaya hidupnya mulai berubah, Anda tahu nggak? Justru karena gaya hidup Anda berubah, Anda makannya ngaco, Anda mulai masuk ke dalam pergaulan dengan alkohol dan merokok. Itu menyebabkan Anda semakin terlibat di dalam depresi dan ansietas. Ansietas itu adalah gelisah. Ya, nggak ada orang yang minum alkohol tidurnya tenang. Ya, dan nggak ada orang yang minum alkohol tidurnya tenang. Nggak ada orang yang makannya ngaco tidurnya enak. Bahkan timbul penyakit baru namanya GERD yang minggu lalu baru kita bahas. Karena apa? Karena Anda tidur dalam kondisi full, kenyang, ya, dan makanan-makanan yang nggak mutu, ya, tinggi dengan lemak, ya, tinggi dengan garam, ya, lalu kemudian kenyang, ya, sampai ya orang Jawa mengatakan wis tuwuk, lalu Anda rebah, wow, ini akan memberikan reflux, dorongan, dan makanannya balik gitu loh ya. Jadi sekali lagi, ini adalah bisa hal yang TikTok. Jadi awalnya Anda punya depresi dulu, ya, karena situasi hidup seperti ini. Karena depresi Anda lalu kemudian merokok, alkohol, dan makan. Dan makin ruwet gitu loh ya. Nah, atau kebalikannya, Anda sebetulnya baik-baik aja. Tetapi karena makananmu ngaco, Anda mulai coba alkohol, lalu kemudian justru akibat makanan alkohol ini membuat Anda masuk kejebak dengan situasi ansietas dan depresi. Karena makanan bisa menyebabkan kamu jadi depresi, pegang gitu. Itu ngerinya bukan main. Ya gitu loh ya, dan depresinya itu nggak main-main ya. Jadi Anda punya mood swing. Nah, mood swing itu bisa terjadi karena Anda makannya ngaco. Sekali lagi, tinggi rafinasi. Ya, dan Anda nggak pernah ngerti kan rafinasi itu apa sih gitu loh ya. Dan rafinasi itu artinya segala sesuatu tadinya dari alam, tapi proses sampai tangan Anda udah beda banget. Nah, rafinasi yang paling gawat itu adalah segala jenis gula dan turunannya. Segala jenis tepung yang sudah diolah lagi menjadi produk-produk baru. Ya, seperti kalau Anda barangkali berpikir, orang Cina kan kemana-mana makan bihun, makan kue tiao, makan mie, makan misoa, soun. Anda tahu nggak, itu semua produk rafinasi loh. Dan itu menjadi suatu jajanan yang internationally accepted. Ya, Anda bolak-balik pengen kayak orang Korea, beli berkardus-kardus ramyun. Ya, ramyunnya pakai cheese. Padahal itu bukan cheese beneran, itu proses cheese.
Nah, Anda bisa bayangkan dalam satu bungkus ramyun itu isinya ultra proses semua. Yang kalau Anda makan supaya kelihatan kayak orang Korea, kebayang nggak Anda seperti apa itu? Nah, itu akan mengakibatkan yes, Anda punya mood swing. Begitu, Mas. Oke, Dokter Tan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.